Bab 3031-3035. Sementara itu, di sisi lain, Mu Yun berjalan menuju kaki gunung. Melihat gunung yang tidak terlalu miring, Mu Yun bernafas saat ini. Mendaki gunung satu langkah. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar saat ini. Pada saat ini, Mu Yun merasa kekuatannya ditekan. Di depanku, seekor binatang buas muncul saat ini. Binatang buas itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menggigit dan bunuh diri. Mu Yun dibunuh dengan pedang. Pada saat ini, pedang besi memancarkan cahaya pedang Dao, yang dapat langsung dibelah dan dibunuh. Ledakan, untuk sesaat, mata Mu Yun membunuh. Meskipun pedang ilahi malam yang kosong lebih kuat dan tingkat yang lebih tinggi. Tapi dia sudah terbiasa dengan pedang besi. Dan sekarang dia, meskipun dia berkata, sangat dekat dengan Tuhan yang tak terkalahkan, itu hanya sangat dekat dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Pada saat ini, Mu Yun memiliki tatapan dingin di matanya. Boom, saat ini, monster itu datang lagi, dan Mu Yun membunuh lagi dengan pedangnya. Dengan cara ini, satu orang dan satu binatang bertarung selama setengah hari sebelum semuanya berakhir. Mu Yun terengah-engah sekarang. Ini baru tahap pertama. Bisakah Anda mencapai ketinggian 10.000 meter? Namun, memikirkan kata-kata pemuda itu, Mu Yun mengambil keputusan. Sekarang, tidak ada jalan kembali. Mundur adalah kematian. Jika demikian, lanjutkan. Bekerja dengan mantap. Mu Yun ada di gunung yang tinggi dan terus bergerak maju. Selama periode ini, hewan buas, susunan besar, bencana alam, dan sebagainya, hampir di mana-mana mengalami krisis. Dari waktu ke waktu, Mu Yun merasakan situasi yang sama sekali berbeda. Tubuhnya berubah. Pada saat ini, daging, darah, dan tulang tampaknya telah meningkat pesat. Sebelumnya, itu telah mencapai batas. Sekarang, itu telah menembus batas. Mu Yun mengira dia sudah menjadi batas di Tianzun. Tapi sekarang, itu telah menembus batas sebelumnya dan mencapai batas baru. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak dan dia banyak berpikir di dalam hatinya. Batas? Apa itu batas? Batas digunakan untuk menerobos. Mata Mu Yun tegas saat ini. Dia secara bertahap mengerti apa pengaruh gunung itu di bumi. Dengan langkah tegas, Mu Yun melangkah lagi. Selangkah demi selangkah, terus mendekati puncak. Kali ini, dia sepertinya sedang mendaki gunung, namun nyatanya dia sudah sangat dekat dengan batas surganya. Di luar aula utama istana surga, Yinle beberapa orang terkejut melihat pemandangan ini. Bocah ini, sudahkah kamu menemukan rahasia melintasi gunung? Salah satu dari mereka terkejut. Sepertinya kita tidak bisa meremehkannya. Sekarang, punggung Changlan. Yang lain menghela nafas, sepertinya orang seperti itu hanya muncul di istana surgawi Yin yang saya selama ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Mendengar ini, mereka mengangguk satu persatu. Tampaknya putra ini akan memiliki potensi tak terbatas ketika dia melangkah ke posisi Tuhan. Ke depan, tidak akan sulit untuk memasuki posisi batas, sama seperti kita. Dan manusiawi. Yinle menatap Mu Yun dan tersenyum. Mu Yun. Puncak gunung. Mu Yun jatuh ke tanah dengan keras dan tersentak. Lelah. Kelelahan ekstrim. Kali ini, itu adalah batas sebenarnya. Namun, kami akhirnya mencapai puncak gunung. Mencapai puncak gunung berarti sukses. Mu Yun sekarang melihat sekeliling puncak gunung. Itu tidak luas. Puncak gunung dengan diameter sekitar 100 meter ini berbentuk bulat. Saat ini, lingkungannya sedikit kosong. Di satu sisi, ada kolam. Tidak akurat untuk mengatakan itu kolam. Kolam itu, dekat dengan tebing. Langit tidak terlihat, tetapi dari segala arah, tetesan merah gelap berkumpul sedikit demi sedikit dan mengalir ke dalamnya. Di dalam kolam sudah ada genangan air. Air merah, tua. Mu Yun tidak mengerti saat ini. Apa itu? Apakah itu hadiah? Mu Yun berjalan ke kolam merah gelap dan matanya bergerak sedikit. Nafas halus mengalir ke dalam tubuh. Mencuci daging, jeroan, darah, dan tulang gioknya. Hal baik, meskipun Mu Yun tidak tahu apa itu, bahkan cairan dewa tertinggi pun tidak bisa menandinginya. Sekarang, di depan istana hari itu, Yinle berkata dengan tenang, selama ratusan ribu tahun, belum ada yang menaiki gunung ekstrim. Kali ini, di puncak gunung ekstrim, harus ada genangan darah dan embun jiwa, yang cukup bagi putra ini untuk menempa roh sekali. Tidak hanya tetapi juga dapat membuat tubuh daging,
meridian dan tubuh tulang menjadi kuat kembali. Setelah waktu ini, tidak akan sulit bagi anak ini untuk mencapai Tuhan. Di masa depan, kita akan bisa mencapai kerajaan Raja Dunia. Raja Dunia, pada saat yang sama, itu juga dikenal sebagai ranah posisi batas. Langkah pertama untuk memasuki ranah adalah ranah Raja. Semua orang mengangguk. Saat ini, Muyun tidak tahu apa itu. Tapi itu baik untuk kesehatanmu. Muyun dengan rakus menyerapnya. Bukan hanya dagingnya, tapi juga tulangnya. Bersama dengan tubuh naga, itu juga sedang berkumpul saat ini. Sinar cahaya mengembun di antara mereka. Tubuh Muyun mulai pulih dari cederanya, dan kekuatannya berangsur-angsur naik turun. Kekuatan itu, akhirnya, menyatu ke dalam pikiran Muyun. Saat ini, Muyun melihat tubuhnya. Hampir sempurna. Di dalam tubuh, kekuatan Tao berkumpul pada saat ini. Daging, mencapai batas. Itu menginspirasi jiwa dan berubah pada saat ini. Pada saat ini, jiwa Muyun sedang berpikir. Tetesan merah tua mengalir ke jiwa Muyun. Lapisan kekuatan dilepaskan pada saat ini. Muyun merasa jiwanya akan berubah. Cara seni bela diri adalah mengolah tubuh dan jiwa. Tubuh daging tersebut mengandung lebih banyak. Darah, daging, tulang, dan nadi semuanya milik tubuh daging. Dan jiwa, hanya jiwa. Tapi jiwa adalah yang paling misterius. Ada terlalu banyak rahasia jiwa. Pada saat ini, Muyun melihat jiwanya dan berdiri dengan tenang di laut jiwa dalam pikirannya. Pada saat yang sama, di depan jiwa, ikan besar dan cangkang kura-kura juga berkilauan dengan cahaya redup, seperti pintu. Muyun belum menemukan misteri benda ini. Tapi saat ini, tidak ada bahaya di jiwaku di tepi laut. Tetesan merah gelap, tetes demi tetes saat ini, jatuh ke lautan jiwa mereka sendiri. Perlahan, jiwa berubah. Sebelumnya, jiwa Muyun tampak seperti bayangan orang sungguhan. Itu lebih kaya dari bayangan, dengan hidung dan mata. Sekarang, jiwa Muyun terlihat seperti orang sungguhan. Napas, alis, mata, bibir, setiap gerakan, sangat mirip. Seperti dari benda mati ke benda hidup. Lebih banyak energi dan semangat. Pada saat ini, mata Muyun berbinar. Tuhan menghormati dan memupuk jiwa. Kesembilan penempaan jiwa adalah 9 bobot penghormatan Tuhan. 1 penempaan, 1 transformasi. Pada saat ini, jiwa dapat menahan invasi pusaran ruang angkasa. Karena itu, dewa dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mata Muyun adalah sentuhan kegembiraan dan secara bertahap menenangkan dirinya. Senzun, Senzun, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Kata-kata Muyun jatuh dan matanya bergerak. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Muyun tiba-tiba bingung. Awalnya, tetesan merah tua itu mengalir ke lautan jiwa mereka sendiri, menyehatkan jiwa dan menjadi semakin jernih. Dalam keadaan seperti itu, tidak akan lama lagi engkau dapat mencapai Tuhan. Begitu jiwa ditempa, itu adalah penghormatan Tuhan. Pada saat tubuh dan jiwa semakin cocok, dia akan meninggalkan alam surga dan benar-benar mencapai alam dewa. Tapi sekarang, cangkang kura-kura ikan besar menelan tetesan merah tua. Hei, jangan main-main. Aku butuh ini untuk mempromosikan Tuhan. Kalau tidak, butuh setidaknya beberapa dekade untuk menerobos. Muyun ingin menghentikannya sekarang, tapi tidak bisa dihentikan. Ikan besar dan cangkang kura-kura makan dengan gembira. Perlahan, di permukaan, kesan itu sembuh saat ini. Lambat laun cangkang kura-kura menunjukkan nafas yang kuat, dan meskipun masih ada garis-garis di permukaan cangkang kura-kura, itu bukan perasaan tertiup dan terkena sinar matahari. Itu wajar, seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Secercah cahaya mengalir di antara mereka. Cangkang kura-kura berlari kencang saat ini. Tidak dekat dengan jiwa Muyun, tapi langsung menyatu dengan jiwa Muyun. Perlahan-lahan, cangkang kura-kura berubah. Itu menyebar dan berubah menjadi baju besi hijau tua yang samar, yang terikat pada jiwa Muyun. Pada saat ini, Muyun merasa pikirannya benar-benar rileks. Di dalam jiwa, garis-garis yang tidak jelas dan berisik tiba-tiba muncul. Dan pada setiap butirnya, terdapat gumpalan cahaya yang berkelap-kelip. Cahaya yang berkilauan muncul dari satu font ke font lainnya. Vajra Sutra. Muyun tercengang saat ini. Vajra Nether Sutra, harta rahasia Vajra Nether Tortoise, terbagi menjadi jiwa dan tubuh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengejutkan Muyun. Gui, kapan kamu kembali? Muyun tertegun.
Baru saja, Guiyi melanjutkan, penyu King Kong Pluto, pernah menjadi master dalam keluarga, mencapai tingkat master, kedua setelah gelar kaisar, sangat kuat. Tapi kemudian, ketika tuannya meninggal, keluarga kura-kura King Kong Pluto berangsur-angsur menurun. Sekarang, Tuhan adalah yang teratas. Jika ada sutra Raja Kong Ming ini, keluarga kura-kura pelindung Raja Kong Ming, mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Tampaknya Zheng Haiyang benar-benar menemukan sesuatu yang baik. Sayangnya, pria ini kurang beruntung. Hal baik ini telah jatuh ke tangan Anda sendiri. Jika tidak, di masa depan, ketika Zheng Haiyang mencapai Shenzhen, dia mungkin menemukan rahasia kura-kura, memasuki Raja Dunia, dan bahkan memulihkan postur puncak keluarga kura-kura King Kong Pluto. Sayang sekali aku tidak bisa mempraktikkan sutra rahasia keluarga kura-kura King Kong Pluto. Siapa bilang begitu? Guiyi tersenyum dan berkata, tidak mungkin menjadi orang biasa, tetapi kamu berhasil berubah menjadi naga, tetapi tubuh naga lebih kuat dari cangkang kura-kura. Mendengar ini, mata Mu Yun bergerak. Vajra Sutra, tapi sekarang bukan waktunya. Saat ini, terobosan sudah dekat. Belum terlambat untuk berlatih sampai Anda mencapai Tuhan. Dia mengambil keputusan. Di mata Mu Yun, sentuhan cahaya murni melintas. Tuhan, saatnya untuk menerobos. Kolam merah tua diserap oleh potongan kura-kura ini dan hampir habis, tetapi masih ada yang tersisa. Sekarang, aku harus cepat. Pikirannya tenang dan Mu Yun Duan duduk di kolam. Jiwa saat ini, terus disempurnakan. Di seluruh tubuh, kekuatan terkondensasi ke dalam jiwa saat ini. Lapisan demi lapisan dan lapisan kekuatan memoles jiwa dan menendang tubuh jiwa yang tidak perlu. Secara bertahap, bau Mu Yun berubah. Tetapi transformasi ini ditakdirkan untuk menjadi jalan yang panjang. Waktu, sedikit demi sedikit 1 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, terdengar suara gemuruh di wilayah Tianzun. Nafas yang kuat naik ke langit. Tang Feng, Lei Rong, dan Xuan Tianlang semuanya melihat pemandangan ini di wilayah Tianzun. Seseorang akan menerobos Tuhan, terdengar bisikan. Semua orang tahu siapa orang ini. Mu Yun, selain dia, siapa lagi yang bisa? Pada saat ini, semua orang iri. Tang Feng dan Lei Rong iri saat ini. Keduanya juga diiri, yang mempercepat jalan mereka menuju Tuhan. Tapi tidak peduli, seberapa cepat, saya khawatir itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Mu Yun terlalu cepat. Ketika Xuan Tianlang melihat pemandangan ini, matanya bergerak dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ayo, gembala tua, bunuh mereka yang ingin membunuhmu. Tunggu aku di wilayah dewa. Aku akan menemukanmu. Pada saat yang sama, di kolam yang gelap. Dalam tubuh Mu Yun, jiwa benar-benar berubah saat ini. Dalam pikiran itu, di lautan jiwa, mata jiwa terbuka saat ini. Jalur cahaya murni, langsung keluar. Jejak kekuatan, kental. Saat ini, mata jiwa sangat cemerlang. Mu Yun merasa bahwa lapisan baju besi yang akurat muncul di sekitar jiwanya. Itu bukan baju besi pelindung, tapi baju besi jiwa yang lahir secara mandiri oleh jiwa, yang berarti jiwanya telah ditempa secara resmi untuk pertama kalinya. Jiwa penempaan, Tuhan hormat, berdiri, Mu Yun mengepalkan tinjunya saat ini. Kekuatan Taoisme mengalir, kekuatan tubuh, karena peningkatan jiwa, juga telah banyak berubah saat ini. Senang, mata Mu Yun bergerak saat ini. Kekuatan tolak antara langit dan bumi muncul saat ini. Tianzun Yu, sudah berakhir. Mu Yun melihat ke langit dan bergumam, Tuhan menghormati domain, aku Mu Yun, datang. Yin dan yang mengelilingi mutiara, aku akan mendapatkannya. Sayang sekali hanya ada lebih dari 2.000 orang di 10.000 Tianzunwei itu. Saya tidak bisa mendapatkan hampir 8.000 tersisa. Mu Yun merasa menyesal. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang di tempatnya. Pada saat yang sama, di Istana Awan. Beberapa orang dewasa, seorang pria muda datang dengan berpacu dan memasuki aula dengan suara bersemangat. Peristiwa besar itu buruk, rumah harta karun dicuri, dan banyak harta karun hilang. Kata-kata jatuh, dan sosok-sosok duduk di aula. Siapa yang melakukannya? Suara tua, dengan jejak kemarahan. Aku tidak tahu. Sombong, sekelompok sampah. Suara tua itu berteriak dengan marah, ada banyak larangan di istana surgawi. Bahkan jika tuannya datang, tidak mungkin menyelinap ke dalam paviliun harta karun secara diam-diam.
Mungkinkah kamu telah mencuri dari dirimu sendiri? Bawahan tidak berani. Orang yang melaporkannya benar-benar bodoh. Mencuri apa yang dipercayakan pada seseorang? Jika kejahatan ini ditutupi, sekelompok dari mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Penatua, jangan tidak sabar. Suara lain berkata perlahan, arainya tidak pasif, jadi tidak boleh dipanggil oleh orang dalam, mungkin. Orang yang lebih kuat, siapa? Di aula, sosok-sosok sedang bingung saat ini. Saat ini, di aula, luluskan perintah kedua kaisar. Suara itu jatuh, dan di aula, sosok-sosok berdiri dan membungkuk dengan hormat ke tanah. Paviliun harta karun telah dicuri. Aku tahu. Kata-kata itu jatuh dan sosok itu menghilang saat ini di aula, semua orang tercengang satu persatu. Paviliun harta karun dicuri, saya tahu. Apa maksudmu? Apa maksud kedua kaisar itu? Di aula, orang-orang benar-benar bingung. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu harus berkata apa. Mengerti, apa artinya? Saat ini, pelakunya telah tiba dari satu tempat ke tempat lain dengan satu orang. Wilayah ilahi. Ketika Mu Yun melangkah ke wilayah dewa, dia merasa seolah-olah berada di zaman kuno. Langit dan bumi memiliki bau magnolia ofisinalis yang pekat, membuat orang merasa depresi. Di sekelilingnya, itu sunyi dan kosong. Selama beberapa hari, Mu Yun melintasi daratan ribuan mil dari utara ke selatan, timur ke barat, dan tidak ada yang ditemukan. Betapa sunyi. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, hanya ada kurang dari 2000 dewa di 9 penjuru yang masuk ke sini. Mu Yun tidak tahu seberapa luas wilayah dewa itu. Terobosan ini memakan waktu 20 tahun, dan kemudian hanya tersisa 50 tahun di wilayah dewa. Mu Yun menghela nafas dan berkata, dalam 50 tahun, kita harus menemukan mutiara yin dan yang. Kali ini, Mu Yun harus meminta bantuan. Dia ingin menemukan mutiara yin dan yang secepat mungkin. Wilayah Shenzhen adalah tempat Shenzhen Wu berada di istana surgawi yin yang. Namun, untuk dua kaisar, mereka yang menghormati posisi seni bela diri bukanlah intinya. Kembali ke satu mulut, Mu Yun mengangguk. Dia masih tahu ini. Di atas singgasana adalah batasnya. Posisi batas, untuk gelar Tuhan dan Kaisar, layak diperlakukan dengan mata. Dalam wilayah Tuhan, itu sangat menarik bagi Tuhan. Guiyi tersenyum dan berkata, bukan hanya Tuhan. Oh, Guiyi melanjutkan, izinkan saya memberitahu Anda, saat ini, ada 3 tempat di wilayah dewa, yang paling misterius. Lagi pula, dalam 50 tahun terakhir, ketiga tempat ini tidak menunjukkan jejak apapun, tetapi mulai terlihat setelah Anda masuk. Tentang saya, Guiyi melirik dan berkata dengan lemah, wajahmu sangat besar. Petik 2. Guiyi melanjutkan, menurut dugaan saya, mungkin orang-orang di belakang mereka merasa waktunya hampir habis, tetapi mereka telah terpapar kepada Anda. Seseorang memanipulasi segalanya secara diam-diam. Mu Yun terkejut. Tidak masalah apakah kamu tahu ini atau tidak. Lagi pula itu tidak akan menyakitimu. Guiyi melanjutkan, hanya ada 3 hal yang benar-benar menggerakkan kekuatan utama di wilayah dewa. 3. Pertama, cermin tiang reinkarnasi dapat mencerminkan jalur kekuatan prajurit di puncaknya dan membantu prajurit memulihkan kekuatannya dengan cepat. Ini adalah artefak yang sangat kuat, dan itu adalah artefak kuno yang ada di zaman kuno. Mendengar ini, Mu Yun tertegun dan langsung berkata, Guiyi tidak menjawab, dan melanjutkan, hal kedua, pohon Tianyuan yang tak terukur. Pohon Tianyuan yang tak terukur ini dapat menghasilkan buah Tianyuan yang tak terukur. Buah ini hanya memainkan peran besar dalam seni bela diri dari satu alam. Tuhan menghormati 9 hal. Jika seorang prajurit yang mencapai 9 tingkat penghormatan Tuhan menelan buah ini, dia akan dapat memasuki kerajaan raja, mungkin segera, mungkin 100 tahun, atau 1000 tahun. Mu Yun segera mengerti saat mendengar pidato itu. Pohon Tianyuan yang tak terukur ini sangat penting untuk hubungan antara patriark tingkat atas dan patriark dari dewa-dewa besar dari 9 kekuatan. Hal ketiga adalah mutiara yang dikelilingi oleh yin dan yang. Mutiara ini mengandung jalan yin dan yang. Meskipun hanya cara menghormati tahta, namun mengandung nafas yang sangat kuat. Siapa yang tidak menginginkan benda ini kali ini? Kata-kata Guiyi jatuh, dan Mu Yun bernafas. 3 harta. Harta karun yang paling menarik. Ketiga harta ini berada di lembah reinkarnasi, Gunung Wuliang, dan Laut Yin Yang. Guiyi melanjutkan,
sekarang kamu menghormati Tuhan. Bahkan jika kamu menemukannya, sulit untuk bersaing dengan orang-orang ini. Itu pertarungan. Mu Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, hidup anakku ada di sini. Guiyi berkata perlahan, sejak saat itu, ribuan mil ke barat adalah lokasi Laut Yin Yang. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Mu Yun mengangguk saat ini, tapi menatap Guiyi dengan curiga. Bagaimana orang ini tahu ini? Apa yang saya lakukan? Saya pergi mencari sesuatu dan mendengar rahasianya. Jangan kaget, Kaisar Yindan yang belum mati. Posisi keempat domain ini tidak penting bagi yang lain. Cermin tiang reinkarnasi adalah yang paling penting di seluruh domain penghormatan dewa. Jangan khawatir, Nak, kedua orang ini tidak tahu tentangmu. Ngomong-ngomong, seperti Kaisar kuno Wujian dan Kaisar kuno tak berujung, kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius, tetapi kamu tidak bisa menganggapnya terlalu enteng. Tentu saja, saat kamu perlu mengkhawatirkan mereka, saat itulah kamu menghancurkan Di Yuan dan menguasai surga ke-9. Saat itu, sepertinya kamu tidak. Mu Yun mengangguk saat ini. Kalau begitu, pergilah ke Laut Yin Yang. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun pergi ke barat. Ketika dia mencapai tingkat penghormatan ilahi, Mu Yun merasa bahwa tubuh dan jiwanya telah meningkat pesat. Sekarang, ada terlalu banyak untuk dijelajahi. Kenali kontrol kekuatan sesegera mungkin. Formula Dewa Darah Yin Yang. Saya ingin mengenalnya secepat mungkin. Pada saat yang sama, ketika Anda mencapai Tuhan, rumus tubuh EREI yang berbobot keempat juga dapat mulai berlatih. Apalagi pola susunannya telah mencapai level 10 juta Tao. Dia dapat mencoba mengatur susunan dewa tertinggi teratas. Pada saat yang sama, pedang suci malam yang kosong juga perlu dikembangkan. Sutra Raja Kongming dalam cangkang kura-kura ikan besar juga mulai dipelajari dan dianalisis, dan sangat mendesak untuk mempraktikkan bab jiwa dan raga. Juga, haruskah mata surga menjadi lebih kuat ketika mencapai dewa dan menggunakan bilah tajam dan pusaran ruang? Cara Tai Chi di mata reinkarnasi juga perlu digabungkan dan diperkuat lagi. Untuk sementara, kepalanya sebesar lembu. Ini semua butuh waktu. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu. 50 tahun, aku akan menangkapnya. Akhirnya, Mu Yun memilih awal yang paling penting. Kultivasi hangat pedang ilahi kosong malam dan budidaya formula ilahi darah Yin Yang. Sepanjang jalan, Mu Yun tidak menunda. Tanah 10.000 mil hanya setengah cangkir teh untuk Mu Yun. Tapi di sini, ruang dan waktu sangat salah. Di atas langit, ada retakan di angkasa, yang bisa muncul kapan saja. Ini akan sangat terancam, tapi terlalu cepat. Apalagi, oleh karena itu, pesawat ulang-alik tidak diperbolehkan. Meskipun Mu Yun belum akan melakukannya. Pada saat ini, Mu Yun berhenti di sebuah gunung, melihat ke barat dan bernafas. Saya khawatir butuh beberapa hari untuk sampai di jalan seperti ini. Saat ini, Mu Yun duduk bersila dan tidak khawatir. Dalam benak saya, formula Dharma dari formula tubuh EREI perlahan muncul saat ini. Bobot keempat dari formula tubuh EREI, jiwa. Mu Yun menghela nafas dan berkata perlahan, akhirnya, ini paragraf terakhir, yang paling kuat. Pada saat ini, pikiran Mu Yun secara bertahap memadatkan keterampilan penghormatan ilahi. Formula tubuh RS, volume 4. Mu Yun sedang menonton jilid keempat di benaknya. Jilid keempat ini lebih rumit dari gabungan 3 jilid pertama. Mu Yun membacanya dengan cermat. 4 jiwa, 12 poin. Beberapa orang memiliki jiwa, yaitu 3 jiwa dan 7 jiwa. Jilid keempat adalah formula tubuh Dewa Erlei, yang mengakumulasikan 3 jiwa dan 7 jiwa dengan kekuatan guntur. Melihat ini, Mu Yun mengambil asap di sudut mulutnya. Kekuatan guntur, dengan 3 jiwa. Kamu bercanda, jiwa manusia adalah yang terlemah. Kekuatan jiwa sangat kuat, tetapi 3 jiwa dan 7 jiwa adalah sumber kekuatan jiwa. Jika Anda berkultivasi dengan kekuatan guntur yang paling kuat pada waktunya, Anda mungkin kehilangan jiwa jika Anda ceroboh. Ini bukan lelucon. Apa itu? Namun, Mu Yun juga tahu bahwa jika dia membangkitkan 3 jiwa dengan guntur, jiwa tersebut akan menjadi sangat kuat. Pertama, kekuatan-kekuatan jiwa ditingkatkan. Kedua, jiwa itu sendiri akan menguat. Tidak mudah dibunuh oleh orang lain. Pada saat ini, Mu Yun bernafas dan terus mengamati. Formula 4 jiwa dibagi menjadi 2 bagian, atau 3 bagian. Bagian pertama adalah formula dari 3 jiwa. Sabre iblis jiwa, 2 jiwa Buddha teratai, 3 segel jiwa,
Yun membangkitkan 3 jiwa. Itu didasarkan pada pelepasan kekuatan jiwa oleh 3 jiwa. Keterampilan jiwa menyerang. Kekuatan jiwa mengandung kekuatan guntur dan sangat sombong. Integrasi dari 3 bentuk dapat memahami bahwa 3 jiwa membuka dunia, untuk meledakkan kekuatan ledakan guntur dan kekuatan jiwa yang paling kuat. Mata Muyun bergerak saat melihat di sini. Keharmonisan kekuatan jiwa dan kekuatan guntur meletus bersama. Sangat menarik untuk memikirkannya. Bagian kedua adalah kekuatan 7 jiwa. Cakar suci jiwa, Erpu Tianzang, Buddha 3 jiwa terbelah, telapak 4 jiwa, pedang 7 jiwa. 7 jiwa adalah satu, dan ada juga satu bentuk, 7 jiwa berkumpul di surga. Mata Muyun jatuh ke yang terakhir. Kekuatan dari 3 jiwa dan 7 jiwa disempurnakan secara menyeluruh untuk mengumpulkan pukulan terkuat, yang juga merupakan pukulan terkuat dari formula tubuh EREI, segel besar dari 3 jiwa dan 7 jiwa. 3 jiwa, 7 jiwa, segel surga. Muyun sedikit berbisik saat ini. Rumus tubuh RS, 4 kali lipat, dia yang terakhir mencapai masa kini. Dan berat terakhir ini, beri dia perasaan, hanya yang paling sombong. Kombinasi kekuatan jiwa dan kekuatan sumber meletus. Bukan hanya trauma fisik pada prajurit, tetapi juga trauma jiwa pada prajurit. Kombinasi keduanya, kekuatannya bisa diharapkan. Berdiri, Muyun bernafas. Sekarang, memegang gulungan 4 kali lipat, formula darah yin yang dan sutra vajra, Muyun tidak masuk akal dan terus berdiri diam. Kali ini, Senzun Yu gemetar. Sua-sua pada saat ini, semburan suara kosong tiba-tiba terdengar. 4 sosok sedang terbang satu persatu saat ini. Keempat pria itu berhenti satu persatu saat mereka melihat Muyun di puncak gunung. Kakak, apakah kamu tertarik menjelajahi tempat rahasia bersama kami? Pemuda pertama tersenyum dan berkata, saya Sen Sanyuan di paviliun pedang dewa berikutnya. Orang-orang dari paviliun Senjian, Muyun menatap pria itu sekarang, dan momentumnya jauh lebih kuat dari dirinya. Bukan kebetulan, itu harus menjadi penghormatan Tuhan. 3 orang di belakangnya, 2 pria dan 1 wanita, setara dengan nafas mereka sendiri, dan Tuhan menghormati satu alam. Bagus. Melihat keempat orang itu, Muyun tersenyum dan berkata, aku sedang mandi di awan. Oke, Kakak Yun, kalau begitu, ikuti aku dan pergi ke tempat rahasia. Sen Sanyuan melambai. Muyun juga mengikuti saat ini. 5 orang bersama-sama, menuju ke barat. Saudara Yun, apakah kamu sendirian di wilayah dewa ini? Itu tidak sendirian, tetapi untuk sementara terpisah dari teman-temannya dan menyepakati tempat untuk bertemu. Muyun tersenyum. Oh begitu. Sen Sanyuan berkata sambil tersenyum, kita semua adalah murid paviliun Senjian. Kita berkumpul untuk menemukan beberapa tempat rahasia dan bersiap untuk menjelajahi beberapa peluang. Kita semua hanya menghormati Tuhan. Saya satu-satunya yang menghormati Tuhan. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan 4 dan 5 Tianjiao tingkat atas Tuhan itu. Kita hanya bisa mengusahakan orang lain untuk makan daging. Kita bisa makan sup. Muyun mengangguk dan berkata, aku tidak tahu apa jejak rahasianya. Mendengar ini, Sen Sanyuan berkata sambil tersenyum, ada situs istana di pedalaman depresi gunung. Kami tidak tahu di mana itu. Namun, di surga Yin yang ini, bahkan jika ada 1 atau 2 dari 10 yang tersisa di bidang Kaisar Tao kuno, sekarang dia tidak tahu apa-apa tentang wilayah Tuhan. Dia benar-benar perlu menghubungi beberapa orang dan mengetahui beberapa informasi. Aku sudah panik selama beberapa dekade. Muyun menghela nafas. Siapa yang tidak? Sen Sanyuan berkata sambil tersenyum, dalam 50 tahun terakhir ini, semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Baru-baru ini, ada banyak fluktuasi, dan semua orang mulai mengambil tindakan. Jangan bicara tentang kami. 9 kekuatan dan Tianjiao teratas pada dasarnya tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di paviliun di Yuan. Mendengar ini, pikiran Muyun tergerak. Kakak Sen, adik laki-laki, untuk mencapai Tuhan, saya telah berlatih keras. Saya tidak tahu tentang Tuhan eksternal. Saya tidak tahu apakah kakak Sen dapat memberikan nasihat. Sekarang, siapa pemimpinnya dari semua dewa di surga Yin Yang? Mendengar ini, Sen Sanyuan tersenyum dan berkata, Anda bertanya pada orang yang tepat. Untuk ini, aku menyelidikinya sebelum aku datang. Sen Sanyuan tersenyum. Pertama-tama, mari kita bicara tentang 3 kekuatan teran kita.
Paviliun Senjian kami dipimpin oleh Shen Wenhao Senjian Si dan kamu perempuan Sueki Senjian, dan mereka disebut dua Tianjiao dari Paviliun Senjian kami. Shen Wenhao dikatakan sebagai putra penguasa Paviliun Pedang Ilahi kita. Lagi pula, identitasnya sangat misterius dan jarang muncul. Jarang muncul kali ini. Shen Sanyuan melanjutkan, rumah Danti adalah tuan dari Shao Fu Zhang Fangming. Dia masuk ke sini dengan 6 putra Danti dan sekelompok tangan yang baik. Shen Sanyuan tampaknya lebih banyak berbicara dan terus berbicara ketika dia menyebutkan 6 kaisar dan yang agung. 6 kaisar dan 3 pria dan 3 wanita, Dongfang Suo, Wang Qingshan dan Su Yuan, serta Meng Zimo, Miao Xianyu dan Qingling Di. Meng Zimo, Miao Xianyu dan kupu-kupu Qingling semuanya cantik dan cantik. Bahkan jika keadaan mencapai level kita, itu mudah untuk diubah, tetapi juga terlihat sekilas. Ini adalah keindahan material yang nyata. Sulit untuk melepaskan keindahan alamnya. Apa gunanya memiliki tas kulit kosong? Di sekitar Shen Sanyuan, wanita itu mendengus. Batuk. Shen Sanyuan terbatuk dan berkata, adik seperguruan Qi sendiri juga seorang gadis cantik. Adik perempuan Qi mendengus dan tidak banyak bicara. Shen Sanyuan melanjutkan, dalam kultus Taiyin, ada 2 komandan penjaga Dewa Matahari dan penjaga Dewa Bulan, diwakili oleh Ming Yixuan dan Bi Qingyu. 3 pasukan teran utama, Ming Yixuan, Zhang Fangming dan Shen Wenhao, berada di level terdepan, dengan kekuatan yang kuat. Setelah mengatakan itu, 3 binatang besar adalah 3 binatang besar, saya tidak tahu banyak tentang 6 keluarga binatang, hanya saja orang-orang terkemuka adalah Tianjiao kontemporer dari setiap keluarga. Shen Sanyuan berkata dengan serius, namun, orang-orang itu tidak bisa menyinggung sesuka hati. Para prajurit orc sangat bangga satu persatu, dan mereka sangat memusuhi terans kita. Langit Xuanwu dari keluarga Xuanyao yang menyala-nyala. Fajra, hantu klan kura-kura. Jiao Tongyang dari keluarga ular Jiao hitam bersayap 8. Yuan Tingsui dari keluarga kera es di area salju. Serigala dari keluarga serigala serakah. Lei Zenshan dari klan Jiuji Leishi. Shen Sanyuan mengatakan nama-nama ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merendahkan suaranya. 6 orang ini adalah pemimpin dari 6 keluarga binatang buas. Aku tidak tahu kekuatan spesifiknya, tapi itu pasti 4 dan 5 tingkat penghormatan dewa. Mu Yun mendengarkan nama-nama ini, mengangguk dan dengan tegas menuliskannya di dalam hatinya. Orang-orang ini adalah lawan yang akan dia hadapi selanjutnya. Yin dan yang mengelilingi mutiara, pohon Tianyuan yang tak terbatas, dan cermin tiang reinkarnasi. Ke-9 pihak ini akan mengingini. Tidak, tepatnya, 10 persegi. Paviliun di Yuan. Mu Yun berkata, bagaimana dengan Paviliun Kaisar Yuan? Begitu Paviliun Kaisar Yuan keluar, keempat orang yang hadir semuanya sedikit tegang. Apa pedulimu tentang Paviliun di Yuan? Adik perempuan Qi berkata dengan dingin saat ini, orang-orang di Paviliun di Yuan, lari saja saat kamu melihat mereka. Lari, kenapa? Saudari Qi berkata dengan tidak sabar, apakah kamu ingin bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kesempatan? Paviliun di Yuan dan Paviliun Tianji adalah 2 kekuatan kelas 1 yang disandingkan di surga ke-9. Paviliun Tianji tidak peduli dengan dunia. Paviliun di Yuan sebenarnya berdiri dengan bangga di surga ke-9 seperti singa. 9 kekuatan hanyalah 9 serigala. Bahkan jika mereka bersatu, mereka bukanlah lawan dari Paviliun di Yuan. Temui orang-orang mereka, jangan lari, tunggu apa? Mu Yun gemetar dan tersenyum, menggaruk kepalanya dan tampak konyol. Saat ini, Shen Sanyuan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin lari, kamu harus tahu siapa yang ada di Paviliun Yuan Kekaisaran. Kali ini, dikatakan bahwa 3 kaisar Paviliun di Yuan semuanya adalah anak-anak dari pintu. Kaisar Qingze, putra Kaisar Agung, memiliki 2 anak, Kaisar Angin dan Hujan dan Kaisar Angin dan Salju. Kaisar kedua tidak tertandingi, dan putra Lingling. 3 kaisar, putra, dan putri surga. Keempat orang ini semuanya orang yang kuat. Jangan memprovokasi mereka. Ingat saja, kali ini, untuk pertama kalinya, Mu Yun mendapatkan Paviliun Kaisar Yuan dan semua orang menghilang. Keempat Tianjiao dari Paviliun di Yuan keluar. Kaisar Angin dan Hujan, Kaisar Angin dan Salju, Kaisar Lingling, Kaisar Fang. Selama bertahun-tahun, jika kita dapat mengatakan bahwa 2 keluarga teratas paling terkenal dari keluarga Teran adalah keluarga Kaisar dan keluarga Ye. Tetapi dengan kematian Ye Xiaoyao,
keluarga Ye terjebak di reruntuhan suci Xiao Yao dan jarang muncul di mata dan telinga dunia. Keluarga kaisar secara bertahap tumbuh. Tepatnya, keluarga kaisar sudah kuat. Kaisar Yuanshen, bawahan 9 putra. Mereka semua adalah 9 kaisar surgawi yang terkenal. Tidak sia-sia memenangkan gelar kaisar. Berapa banyak anak di bawah 9 putra. Belum lagi ini, di surga ke-9, Di Yuan mendirikan paviliun di Yuan. Bagaimana dengan 8 alam surga lainnya? Selama bertahun-tahun, hanya ada beberapa gelar dewa dan kaisar di Changlan Wanji, tetapi jumlahnya juga sekitar 100. 9 kaisar surgawi masih dapat mengelola 9 alam surga selama kaisar Ming tidak ada. Cukup untuk melihat bahwa 9 ini tidak sesederhana itu, tetapi mengandalkan prestise kaisar Ming. Dibutuhkan pandai besi yang baik untuk membuat baja. Ini dia. Saat ini, senyuman muncul di wajah Sen Sanyuan. Kakak Yunmu, Sen Sanyuan berkata dengan ramah, kali ini, masih ada bahaya tertentu. Saya harap saudara Yunmu bisa bersiap. Jangan ceroboh. Tentu, saat ini, 5 orang datang ke pintu masuk sebuah gunung, lebih dalam dari itu. Mengapa kakak bela diri Sen mengatakan begitu banyak kepada orang ini? Adik perempuan Qi berkata pada saat itu, orang ini, pada pandangan pertama, menerobos dari wilayah surga. Jelas, dia tidak tahu apa-apa. Biarkan dia mati nanti. Itu buang-buang kata. Ya, bocah ini, dia terlihat kusam. Pria lain juga seorang pengkhotbah. Anda salah. Sen Sanyuan menjawab, mari kita bersikap sopan padanya. Bocah ini akan lebih dekat dengan kita. Tetapi lebih dari 1 orang menemukan tempat ini. Jika kita memiliki lebih banyak orang, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka tidak mau berbicara lebih banyak. Belum lama ini, 5 sosok memasuki kedalaman pegunungan. Saat ini, posisi yang dalam, lebih dari selusin sosok, telah berdiri. Begitu kelimanya tiba, seorang pria berlari keluar dari kegelapan dan mendekati Sen Sanyuan. Lao Sen, kenapa kamu datang? Perjalanannya agak lama, butuh beberapa waktu. Bukankah itu di jalan? Sen Sanyuan menatap pria itu dan berkata, jika tidak menghalangi, ada beberapa tim lagi. Sen Sanyuan mengangguk saat ini. Putra ini, Yunmu, aku bertemu di jalan. Sen Sanyuan berkata dengan lemah, Tuan Muda Yunmu, dia juga seorang murid paviliun pedang ilahi kita. Namanya adalah Lagu Hao. Halo, lagu kakak senior. Kata Muyun dengan hormat. Ya, Song Hao meraih Sen Sanyuan dan berbisik, mengapa kamu membawa yang tidak diketahui? Bagus untuk menjelajahi jalan bagi kita. Sen Sanyuan menunjukkan senyum penuh arti. Song Hao segera mengerti dan mengangguk. Keduanya berkumpul. Kali ini, paviliun Senjian adalah tempat 6 dewa dihormati. Itu, Sen Sanyuan memandang salah satu dari mereka dan wajahnya sedikit berubah. Mengapa wanita ini ada di sini? Kupu-kupu Qingling, putra kaisar dan di rumah kaisar dan... Song Hao juga tidak berdaya dan berkata, dia kebetulan muncul dan ternyata tempat ini tidak biasa. Wanita itu tinggal di sini. Saat ini, Sen Sanyuan merasa berduri. Kupu-kupu Qingling adalah salah satu putra kaisar dan di rumah kaisar dan... Ini luar biasa dalam seni dan... Dia juga ahli dalam dunia ganda Tuhan dan rasa hormat. Wanita ini ada di sini, dan sulit bagi mereka untuk bertarung. Lagi pula, rumah besar Dandi memperlakukan putra Dandi seperti nyawa. Terakhir kali seorang Liu Qianshan meninggal, 7 kaisar Dadan menjadi 6 kaisar Dadan. Rumah besar Dandi menganjurkan tanpa batas, tetapi menghabiskan sumber daya manusia dan material yang sangat besar untuk menemukan pembunuhnya. Meski pada akhirnya tidak ditemukan, hal itu juga menimbulkan kegemparan di surga ke-9. Kupu-kupu roh hijau muncul di sini kali ini. Saya yakin tidak ada harta rahasia pada saya. Jika Mansion Danti tahu siapa yang membunuh kupu-kupu Qingling, diperkirakan akan mengejar dan membunuh pria itu terlepas dari biayanya. Mereka tidak berani menyentuh kupu-kupu hijau. Apakah itu Kaleng Cao dari Sekte Taiyin? Ya, Song Hao mengangguk dan berkata, Tuhan menghormati kembaran itu. Dan Si Hua dari keluarga Singa Guntur 9 Kutub dan Serigala Yan Yu dari keluarga Serigala Rakus. Saat ini, wajah Sen Sanyuan benar-benar jelek. Orang-orang itu diikuti oleh 3 atau 4 orang. Jelas, kekuatan mereka tidak lemah. Yang terpenting, kupu-kupu roh hijau ada di sini. Serigala Yan Yu, yang melahap langit dan keluarga Serigala Serakah,
juga ada di sini. Serigala Yan Yu ini adalah anggota klan serigala bermarga Wang. Keenam orc memberikan perhatian khusus kepada anggota keluarga kerajaan. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Kita mencuri harta, bukan membunuh orang. Song Hao berkata dengan tenang, jika mereka tidak tahu bagaimana maju atau mundur, keduanya sekarang berjumlah. Di sisi lain, kupu-kupu roh hijau dan serigala Yan Yu berjalan keluar.